Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Mulai sekarang di tiap hari Senin kita bakal bahas rekap kejadian pasar yang sangat menggemparkan. Karena kita bakal lihat berita-berita apa sih yang perlu kalian ketahuin biar nanti kalian tuh nggak ketinggalan sama perkembangan kripto. Nah, ada apa aja dengan gerakan pasar seminggu terakhir ini? Belakangan ini apa kira-kira ekspektasi kita sampai nanti ke minggu depannya kita update lagi. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebenarnya kalau kita ngeliat ke belakang sejak Donald Trump itu meluncurkan token memes, kripto yang berhubungan sama pemimpin negara tuh jadi kayak dinormalisasi. Setelah Donald Trump, ada juga token dengan nama istrinya pun muncul, Melania. Kemudian keduanya harganya udah turun terus kalau misalkan kalian mau lihat di chart. Ternyata tim yang meluncurkan Melania itu juga adalah tim yang sama yang ada di balik skandal token Libra di Argentina. Jadi ada yang namanya Hayden Davis. Mungkin kalian udah pernah lihat kalau ngikutin sama kasusnya. Dia dan timnya itu memanfaatkan retail yang tergiur memes untuk bisa insider trading token-token itu. Jadi mulai dari pemimpin negara kayak istrinya Trump tadi yang Melania, kemudian kalau di Argentina ada presidennya si Javier Milei, itu sampai artis-artis juga terlibat dengan timnya Hayden Davis. Gilanya, Hayden Davis itu sampai di wawancaranya Coffeezilla itu bener-bener nggak malu membongkar semua pengakuannya di wawancara, bahkan bener-bener saking nggak malunya itu ngingetin saya kayak scene di The Big Short, film yang udah pernah nonton, karena ada bagian waktu ditanyain kok orang nggak malu sih, kok malah ngaku, terus pas dijawab nggak, mereka tuh bukan ngaku, mereka tuh pamer. Jadi ada beberapa artis yang terlibat juga, kayak nama Dave Portnoy, itu pebisnis di Amerika Serikat, itu terlibat juga. Lucunya malah dapat refund dari kerugiannya dia. Jadi di refund sama Hayden Davis. Waktu ditanya duit refundnya dari mana, Hayden Davisnya kayak waduh nggak bisa jawab. Pokoknya selain insider trading, orang-orang dalam pada memanfaatkan retail, nyuri duit orang, itu juga banyak. Pokoknya ada pump and dump, dan Dave Portnoy pun sendiri juga udah sering nge-pump and dump banyak pengikutnya. Yang baru-baru ini ada termasuk token Grid 2, sampai ngebocorin, goda-godain katanya bakal ada Grid 3. Pokoknya terus ngetawain yang rugi. Jadi dari semua kekacauan penipuan aktor-aktor jahat yang ada di kripto ini, ditambah terakhir itu ada tim Kanye West. Itu juga nggak sengaja katanya ngebocorin rencana bakal punya meme token. Entah beneran meluncur atau langsung dead on arrival. Maksudnya pas meluncur bener-bener langsung mati gara-gara semua orang udah nggak percaya dengan skandal yang mereka lihat di Libra dan Argentina. Yang jelas, kalau kalian tuh masih baru di kripto, jangan sembrono asal tergiur licin. Karena kalau misalkan kalian lihat, saran yang paling mudah untuk terhindar dari penipuan dan kerugian itu adalah ini. Jadi jangan sekali-sekali kalian itu beli token yang diluncurin sama negara, yang diluncurin sama presiden, yang basisnya tuh nama hewan peliharaan, yang basisnya tuh dibuat oleh artis atau selebriti, yang basisnya tuh lelucon dari hari itu, yang basisnya tuh akun Twitter, itu juga bisa kena hack, kena compromise. Jadi apakah bubble memes ini akhirnya pecah karena sentimen sudah berubah? Retail sadar yang menang hanya orang-orang dalam, kabal-kabal yang pada punya informasi sebelum token meme itu meluncur, dan kita-kita yang bakal masuknya terakhir dirugikan. Mungkin daya tarik memes bakal akhirnya berkurang. Kalau kita ngeliat dari harga sendiri aja, semoga nanti ya kembali ke fundamental yang berkualitas semakin industri kita dewasa. 2025 baru mulai, dan kalau kita ngeliat di sektor ini rata-rata kerugiannya itu udah di atas minus 20% sampai yang paling tinggi itu minus 80%. Ada sektor AI, ada sektor memes, bahkan DeFi pun juga mengalami kerugian yang luar biasa, sampai gaming modular. Kalian bisa ngeliat sendiri di layar, sektornya beda-beda, kecuali BTC dan Sol ya kurang lebih itnya juga kena. Tapi bahkan yang Sol selama setahun 2 tahunan terakhir itu kuat pun sudah mengalami ada kayak gerakan-gerakan koreksi yang bikin orang khawatir. Karena belakangan ini kan dari semua meme tokens yang diluncurkan tadi, kekacauannya itu ada di Solana, menjadi tempat kasino istilahnya. Dan akhirnya orang-orang merasa kayak gimana kalau ternyata blockchain Solana nggak punya arti.
Dan ditambah lagi ada jadwal koin yang bakal unlock. Kalau kita ngeliat di Messari itu tanggal 1 Maret. Itu sekitar 1,81 miliar dolar di harganya yang sekarang, dengan jumlah 11,2 juta token SOL. Itu kurang lebih 2,28% dari jumlah supply yang udah beredar di pasar sekarang. Kalau dari segi market cap itu kecil jumlahnya, cuman 0,01%, tapi kalau dari segi volume spot itu selama 24 jam lumayan, karena lebih dari setengahnya, 59%. Itulah kenapa banyak yang pada nge-short SOL, banyak yang pada hedging mengurangi risiko. Jadi waspadalah selama bulan Maret volatilitas SOL. Nah, kalau misalkan kalian sudah nonton di live stream yang kemarin hari Sabtu, itu kita juga bahas tentang Bybit yang kena hack 1,5 miliar dolar. Jadi 1,5 miliar dolar ini jumlah terbesar dalam sejarah kripto, bahkan bener-bener sampai jumlahnya itu membuat hack yang sudah terjadi sebelumnya itu kayak cuman receh. Kalau kita ngelihat Ben Zhou itu sebagai CEO udah berhasil untuk nge-handle ini dengan secara calm, tenang, dan dia memastikan keamanan aset-aset customer mereka yang bakal bisa di cover, bakal bisa ditanganin. Udah ada beberapa orang yang melihat juga kalau dari sisi proof of reserve-nya Bybit itu cukup solvent. Jadi untuk sementara ini belum ada banyak kekhawatiran besar seperti yang kita udah bahas di live stream itu. Lucunya waktu kita live stream di hari Sabtu ada yang bilang katanya itu gara-gara Ben dan Bybit itu kualat. Katanya karena tidak mau listing di network Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya memang kekuatan komunitasnya itu gila ya. Kayak ada di mana-mana di media sosial tuh antara mereka komunitas yang kuat atau mereka masih ada harapan-harapan hopium gitu. Pokoknya kalian tonton aja videonya, udah dibikin sama Bliudi nih 2 hari yang lalu. Itu membahas tentang di network. Apakah scam, gimana menurut pendapat kami, dan hal-hal yang lebih lanjut dibahas di sana. Ngomongin kembali lagi ke hacknya Bybit, itu si Patrick Collins adalah seorang security researcher. Dia membahas soal hack ini di video YouTube-nya. Dan cara hacker Korea Utara itu bisa mengelabui Ben sama timnya Bybit sampai kecolongan 1,5 miliar dolar. Karena kemarin kita ngelihat ada hubungannya dengan si Lazarus Group, ya hacker dari Korut, Korea Utara yang menyerang exchange besar ini. Itu sampai dia menjelaskan kontrak on-chain-nya itu kayak gimana. 1,5 M RIP itu bener-bener jumlah yang membuat pencurian hack lain kayak receh, kayak saya tadi bilang. Dan sudah ada 5 exchange loh yang jadi korban penyerangan yang sama. Mereka tuh salah percaya kalau hardware wallet udah cukup, multisig udah cukup, sempurna, keamanan gak bakal bisa dibobol. Padahal ini sudah disampaikan sama banyak security researchers. Selain Patrick Collins ada juga si Taylor ini sering, kalau di 2 tahun lalu kalau nggak salah yang ada pertasan Wazir X itu exchange di India, dia juga nge-cover. Pokoknya dia bilang pixels apapun yang muncul di layar perangkat kita, device kita, itu pasti selalu ada sumbernya. Entah pop-up muncul dari hard drive komputer, entah pop-up muncul dari website, entah muncul dari server lain, atau mungkin gabungan dari semua itu. Yang pasti kalau ada aktor jahat, itu mereka bisa menampilkan apapun yang mereka mau. Meskipun di balik layarnya yang kita lihat itu bukan yang terjadi sebenarnya. Makanya suka ketipu, jadi akhirnya kalau kita approve sesuatu akhirnya malah kena drain. Jadi kalau mau menyadari itu sudah terlalu terlambat. Nanti saya bakal ngasih tahu gimana caranya, solusinya untuk bisa lebih aman lagi. Jadi cara main hacker Korea Utara itu udah jelas. Ada device di-compromise, terus interface-nya dikelabui sampai orang nggak sadar, tinggal nunggu momen yang pas. Lazarus Group bukan cuma hack exchange jadinya, tapi mereka itu menyerang asumsi kita apapun yang digital itu bisa dipercayai, padahal enggak. Kalau exchange pun nggak gercep mencari solusi yang aman, hacker Korea Utara bakal melatih mereka udah dapat nanti cara lain untuk bisa meretas miliaran dolar berikutnya. Kalau nggak bisa percaya apa yang muncul di layar, gimana kalau kita nanti jadi target berikutnya exchange kita, dompet kita, aset kripto kita? Kata Trail of Bits, ini salah satu entitas researcher security yang saya suka dan benar-benar respect. Itu mereka bilang ini eranya nih kegagalan OPSEC, Operation Security, sampai tim mereka tuh udah menduga 2 minggu yang lalu persis sebelum
kejadian Bybit mereka ngomong kalau ada eksploitasi besar di 2025 itu bukan karena smart contract, tapi karena kegagalan operation security. Jadi standar keamanan kita, prediksinya valid. Jadi pengingat nih pentingnya soal menjaga keamanan di industri kripto. Ini sampai mereka bahas tentang Republik Korea Utara dan gimana entitas hackernya itu menyerang. Jadi kalau misalkan ada yang pengen baca, langsung aja di blognya Trail of Bits. Jadi untuk menutup, saran-saran yang bisa kita kasih adalah cold wallet itu cuman dipakai untuk transfer. Jangan sampai cold wallet itu adalah device yang kita pakai untuk hal-hal lain, untuk browsing, untuk ngeklik link, untuk buka email, untuk approve token. Jangan. Bener-bener cold wallet, BTC, ETH gitu kan, apapun yang kalian pengen lakuin dengan cold wallet itu cuman transfer. Dan harus rutin kecabut approval token. Kalau misalkan kita ngomongin soal token-token lain yang ada di blockchain Ethereum, Solana, ya kan, ERC20, SPL token itu harus dicabut approvalnya. Kalau di Solana sih nggak begitu, kalau di Ethereum iya, karena ada banyak approval yang kadang kita ngasih unlimited, terus siapapun yang nyerang bisa narik aset itu tanpa jumlah yang terbatas. Terus kita pisahin, kalau punya device khusus untuk kripto lebih baik dipisahkan dari keperluan pribadi kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya salah pencet, salah klik link. Dan jangan sembarangan, pokoknya kalau kita nyimpen kunci privat itu di online, di notes, itu digital, jangan offline, tulis tangan. Dan kalau kita pengen pakai two factor authentication itu harus device yang terpisah juga. Pokoknya jangan nyampur-nyampur semua hal yang berbahaya dengan hal yang casual. Dan jangan asal download apapun, jangan asal ngeklik link apapun. Ini benar-benar standar keamanan di internet, bukan cuma di kripto. Kalau kita udah terbiasa dengan semua praktik ini, niscaya sebenarnya semua bisa dihindari. Minimalisir juga kita nyimpen di tempat exchange terpusat, apalagi yang namanya belum jelas dan nggak ada regulasi yang mengatur mereka, atau proof of reserve, atau pengawasan hukum. Dan kalau kalian pengen ngecek phishing atau link yang biasanya udah kalian sering, cuman kayak pengen extra cautious aja, waspada, berulang kali aja dicek lagi. Jangan pamer dan pinjemin device kripto kalian ke teman, ke keluarga, ke siapapun. Jangan pakai password yang sama berulang kali. Dan kalau misalkan ada alert atau berita yang tiba-tiba bikin panik, jangan ngambil keputusan tanpa ketenangan. Pokoknya jangan tergiur sama apa yang harus cepat-cepat dilakuin, harus urgent, ini bahaya. Dan kalau misalkan ada yang too good to be true, kayak hal itu kesannya kayak, wah ini cara menghasilkan uang mudah, ini cara ini mudah, ini instan. Jangan tergiur. Pokoknya jangan mudah percaya sama manusia deh. Karena manusia-manusia siapapun itu, bahkan termasuk sama kami, itu bisa jadi korban juga. Siapapun bisa kena compromise, bahkan akun-akun resmi official udah kena ada centangnya pun bisa jadi korban. Apakah ini artinya semua itu buruk? Enggak, karena kalau misalkan praktik yang ini dilatih setiap hari, nanti bakal terbiasa. Berita baiknya yang kita udah bagiin di live stream hari Sabtu kemarin itu adalah industri kita udah didukung secara regulasi nih di Amerika Serikat. Good newsnya adalah SEC udah cabut kasusnya sama Coinbase. Tindakan keras ke kripto udah beralih dari yang tadi aktor baik ke aktor penipu yang jahat. Dan di tengah semua kekacauan ini, pasar tuh tetap kuat. Infrastruktur mulai dapat inovasi yang menarik. Ada yang kita bahas belakangan ini, ada Hyperliquid, ada Monad sudah meluncurkan tested publik. Ada yang merasa mungkin di pasar itu kayak mereka itu meremehkan semua industri kripto. Kayak menganggap kalau saya sudah jago, saya tahu memang industri ini nggak berguna, industri ini nggak bernilai, semuanya isinya penipuan, isinya korban, kerugian. Padahal itu pola pikir yang toksik. Jadi seperti Satris sama Tunes di sini bilang, memang kita harus kritis, kita harus skeptis dengan banyak hal di kripto. Tapi bukan berarti selamanya kita sinis. Dijamin deh kalau kita sinis terus selamanya permanen, kita bakal ketinggalan banyak banget hal baru, inovasi yang legit di industri kripto. Jadi pesan terakhir kita adalah tetap optimis, fokus inovasi baiknya, dan stay safe out there. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!